Iya, oke Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Ya Bun. Desa Babakan Losari Lor. Ya. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Ji. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi, palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, perangainya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, ala jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yuk, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan dzurriyyah palsu,
Rasulullah mengatakan, mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit, dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini, mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain. Ayo, tanyanya satu saja. Ayo bun. Ayo belakang. Ayo. Ya, oke bun. Tuh. Sini bun. Ayo bun. Yang dapat uang saya kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursila binti Darpin dari Babakan Losari Lor. Ya bun. Izin bertanya Pak Yai. Ya. Apakah berdosa bila memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Masya Allah. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti CLBK ini. Cinta lama tumbuh kembali. Masya Allah. Bun, cinta itu asli murni pemberian Allah. Orang kalau tidak punya rasa cinta, berarti orang itu sedang stres. Makanya mencintai apa saja Pak Dokter halal Pak Dokter. Apalagi mencintai istrinya, sungguh itu berpahala. Begitu juga mencintai apa saja, mencintai minuman, mencintai makanan, mencintai apa saja halal. Yang haram itu menindaklanjuti cinta yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau hanya mencintai halal. Contoh ya, Pak Dokter, istri ini panjenengan yang mana Pak Dokter? Yang paling cantik. Saya lihat bunda-bunda, siapa namanya bun? Ira. Saya lihat Bu Ira itu, saya juga cinta sama Bu Ira. Ini kan saya punya cinta sama istrinya Pak Dokter. Tapi kalau hanya sekedar meletakkan cinta di dalam kolbu, nyampe saya jatuh cinta, rindu pulang dari Cirebon, nyampe nggak bisa tidur Pak Dokter. Pagi hari saya mati gara-gara cinta itu. Mata syahidan, mati syahid, dakhulal jannah biwiri hisab. Dengan syarat cintanya jangan dilindaklanjuti dengan chattingan, dengan pertemuan, dengan bermesraan, dengan itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar cinta saja boleh. Panjenengan cinta sama saya nggak? Cinta nggak? Berarti kamu pelakor, kamu pelakor. Cinta kan? Loh, panjenengan kalau nggak cinta sama saya, aku yakin wong sak Cirebon gue celuret piye. Lapor ngapain kesini kan gitu kan? Ya, lah yang nggak hadir kan, nggak mungkin saya dihadirkan. Nyampe Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhib apa? Inna ahadakum la yujidu halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Seseorang tidak bisa dikatakan bisa menemukan manisnya iman kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Loh, Kanjeng Nabi punya istri enggak? Punya istri enggak? Punya. Kok panjenengan cintai? Berarti panjenengan kan pelakor, perebut suami orang, ya kan? Apakah haram? Tidak. Kalau hanya mencintai nggak jadi masalah. Wong Bu Ira kadang-kadang nonton sepak bola atau nonton musik ya, nonton video sing penyanyi neng ganteng, nyatane Pak Dokter ora cemburu. Oke? Nggak cemburu kan Pak? Lah aja Bu Dokter apa itu ini Bu Ira ini nonton sepak bola, seneng gol itu nyampe loncat di atas meja, gol. Itu bukti bahwasanya meletakkan cinta di dalam kalbu nggak masalah bun. Yang penting jangan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau pengen chattingan, panjenengan ingat kepada Allah, haram. Ayo yang belakang, ayo belakang. Lah, bagus, masya Allah, sang ganteng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar sana silakan untuk merapat masuk, nggak masalah. Yang punya pertanyaan di luar silakan. Izin bertanya Pak Kiai. Ya, siap. Tadi kan Pak Kiai menyampaikan suri tauladan Kanjeng Nabi, sifat-sifatnya itu kan suka memberi. Benar. Suka berbagi juga. Nah, ketika punya teman atau saudara itu tuh sering berbagi, mentraktir atau royal orangnya. Iya. Tapi dia tuh suka ngungkit-ngungkit kebaikannya terus. Itu Iya. gimana tuh cara meresponnya Iya. pakai? Mungkin Iya. itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, sing keplok-keplok iki pernah nglakoni. kamu tuh gitu kan. Orang melakukan kebajikan, kemudian ada kejelekan di sisi lain, itu nggak masalah. Lebih baik dermawan ngungkit-ngungkit daripada bakhil. Paham? Walaupun yang dermawan itu ngungkit-ngungkit, seperti contoh ya, Pak Haji kan bagi-bagi zakat. Tapi orang yang diberi zakat itu nggak pernah datangi majelis. Pada akhirnya kan Pak Haji kan ngungkit-ngungkit, caiku ki senengannya diberi uang, nggak pernah datang ke majelis. Ini kan ngungkit-ngungkit. Anggap saja Pak Haji ini pahalanya sodakoh itu hilang karena ngungkit-ngungkit. Tapi perlu digarisbawahi, nyenengkan hati orang itu pahala lain Pak Dokter. Nyenangkan hati orang itu pahala lain, jadi tetap mendapatkan pahala. Paham Gus? Yang penting kamu itu dermawan walaupun kamu ngungkit-ngungkit, daripada kamu bakhil. Iya toh. Ayo, lagi. Ayo. Ya Bun. Barakallah. Pak Kiai, saya tuh punya anak. Ya Bun. Perempuan. C. Kan udah kuliah tuh, udah Ya. selesai. Umur berapa Bun? 21. Iya. Udah kuliah di Semarang. Belum punya istri suami. Belum punya suami. Belum, makanya ini mau tanya. Mau kuliah di Semarang udah selesai S1, terus ngambil sertifikasi. Tapi beliau itu disuruh nikah nggak mau, katanya saya pengen jadi wanita karir. Gimana caranya supaya anak saya nurut Pak Kiai punten? Masya Allah. Supaya anak nurut sama orang tua, pertama kali semua permintaan anak dituruti. Apabila ada orang tua sering tidak nuruti permintaan anak, maka suatu saat panjenengan akan dihadirkan ujian sama Allah. Putra panjenengan tidak akan anut sama panjenengan. Makanya saya sering ngomong sama istri, yang semua permintaan anak diberi. Anak saya mondok itu 1 bulan itu habis sekian juta, enggak masalah. Enggak masalah, daripada dikirimi sedikit-sedikit jebul-jebul nyuri, lebih baik banyak. Jadi pertama kali Bun, semua permintaan anak panjenengan turuti. Nanti anak akan nurut. Nomor 2, kata Rasul, apabila kamu punya anak putri, nikahkan dengan Utsman. Ini mohon, ini ibu-ibu yang punya anak putri, nikahkan putrimu dengan Utsman. Itu artinya bukannya nyari menantu yang namanya Utsman, itu bukan. Mana daripada Utsman Pak Dokter, itu artinya seorang lelaki yang ganteng. Lena panjenengan sodori lelaki wonge weli nyokros, ya gak mau. 1, lelakinya ganteng. Nomor 2, lelakinya kaya. Sayyidina Utsman itu kaya. Nomor 3, lelakinya dermawan. Sebabnya walaupun lelakinya kaya, tapi kalau bakhil, ini jadi mak-mak nggak bisa gemuk. Paham bapak-bapak? Memberi nafkah itu terima 1.000. 1.000 itu nggak cukup. Kadang-kadang panjenengan pesan, ojo jangan lupa ya rokoknya. Salah itu Pak. Jadi 1, tampan. 2, kaya. 3, dermawan. 4, sayang sama istri. Ciri-ciri suami, calon suami sayang sama istri, ciri-cirinya punya jiwa pemaaf,
bisa dideteksi lewat wajahnya. Wajahnya selalu senyum seperti saya. Paham Bun? Nanti kalau lelakinya seperti itu, wanita mana yang tidak mau? Percaya nggak Bu Era? Pasti itu. Pasti le panjenengan nyodorine putrine panjenengan kuliahan dientono santri pecine menceng sarunge molor modot lambine kulu-kulu rande duit ya nggak mau. Kecuali kalau santrinya seperti saya punya mobil, rumah mewah, uangnya banyak, mas kawinnya 2 miliar mau walaupun istri kedua. Santai Bun, maaf Bun, tidak Bun guyon. Nanti istri saya ngamuk, nanti nggak mau diajak pulang. Ayo tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wasilah. Gimana caranya suami ngasih duit? Ya Bun, Masya Allah. Jujur. Ciri-ciri orang baik itu jujur, nggak seperti panjenengan punya hutang itu rati hutang. Bun, hutangnya berapa Bun? Banyak. Berapa? Banyak udah. Alah banyak kan nggak mentok kan? Banyak. Iya. Udah, gini aja. Tak bantu bayar 100.000. Nah, oke. Dah. Bun. Kiai. Tak carani tak beri cara supaya hutang cepat lunas. Ya Bun ya. 1. Jangan terlalu mikir sesuatu yang sudah berlalu. Orang itu susah yang asli gara-gara pikiran selalu mikir yang berlalu-berlalu. Nomor 2, jangan mikir sesuatu yang akan datang. Jadi panjenengan fokus mikir saat ini aja. Saat ini yang panjenengan pikir bayar utang. Paham Bun? Ya, nah, ya. Bayar utang. Terus Bun, jangan ngangguran. Yang sregep. Aku yakin kalau kanjengan sregep, nanti akan ada rizki min haitsu la yatasib. Amin. Saya itu toh sregep, saking sregep saya kalau pengen ngaji, semisal ya, saya kan di kamar belajar, pengen ngaji, itu setiap pengen ngaji ke aula pondok itu titil-titil larangan itu. Nanti kalau pulang, yo titil-titil lagi. Pada akhirnya semua santri 1000 toh titil-titil semua. Suatu ketika ada orang penasaran sama saya, ini kok ada kiai antik ya, pekerjaannya resik-resik toilet, titil-titil kotoran, resik-resik kampung loh, satu RT itu tak saponi kabeh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Allah takdirkan ada orang yang sedekah sama saya berlimpah ruah. Paham Bun? Itu nanti kalau panjenengan sregep Bun, aku yakin Pak Dokter Moro. Pak Dokter Moro, berapa utangnya gitu? Asli, kecil deh, paling biro. Orang ono sak miliar kan Bun? Nggak ada kan? Kecil. Padahal pokoknya bunda ini ngomong sekian langsung tak selesai. Sayang orang ngomong, ya wis salah, wis kasep. Silakan yang lain, ayo yang lain. Ayo yang lain. Ya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun. Nama saya Siti. Ya Bu Siti. Kok sama dengan nama istri saya? Ya Bu Siti. Begini Pak Kiai. Ya Bun. Gimana ya? Masalahnya apa? Hukum apa gitu. Jadi kita menjauhi teman gitu, menjauhi saudara, tapi niat hati saya tidak menjauhi gitu, untuk menjaga supaya tetap sehat, tetap waras gitu. Iya, amin. Iya, itu bagaimana ya hukumnya? Maksudnya dalam hati saya tidak menjauhi teman atau saudara atau dekat. Jadi kayak model saya menjaga hati tetap waras gitu, tidak melihat postingan-postingan yang seperti apa. Jadi akhirnya saya blokir semua maksudnya orang-orang yang istilahnya untuk menjaga hati saya aja lah gitu. Itu gimana ya Pak? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bun, orang punya hati itu hatinya ada 2. Ada yang hatinya sensitif seperti Bunda Siti. Ini hatinya sensitif. Ada yang hatinya ini
wah, kuat hebat. Untuk yang kuat hebat itu nggak masalah, berteman kepada siapapun nggak masalah, hatinya tetap. Tapi kalau seperti panjenengan toh memang harus menjauh bun. Sebab nanti kalau panjenengan baca statusnya dan lain sebagainya, nanti hati panjenengan akan luka. Jadi nggak masalah, tidak cuma panjenengan toh. Ini Pak Dokter juga teman-temannya yang kalang kabut semperawut diblokiri kabeh. Kadang-kadang ono kiai njaluk sumbangan, blokir. Jadi blokir seperti itu nggak apa-apa bun, karena hidup kita ini jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Orang hidup itu dalam rangka menarik kebaikan, menolak kerusakan. Jadi yang baik kita tarik, yang jelek kita blokir. Paham bun? Persis seperti saya bun, sing semrawut blokir, daripada dibiarkan di beranda kita malah jengkel liati, engko malah sampean malah minum racun malah. Paham bun? Oke, ya silakan bapak-bapak. Oke, mari pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Kiai. Ya siap. Kita seringkali menganggap karomah itu dimaknai dengan hal-hal yang di luar logika, luar nalar gitu ya. Iya. Terus sementara kita sebagai umat beragama adalah, sedangkan beragama itu bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Iya. Lantas bagaimana menyikapinya, atau kita sebagai umat beragama batasan-batasan karomah seseorang gitu. Iya. Itu saja, mohon penjelasannya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nabi dan rasul diberi keistimewaan oleh Allah namanya mujizat dalam rangka untuk membabat habis para orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir itu kalau tidak dilawan dengan mujizat, mereka tidak akan iman. Seperti contoh Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, lalu ditanya sama orang kafir, "Hei Muhammad, ada berapa jumlah tiangnya Masjidil Aqsa?" Pada akhirnya Rasulullah diberitahukan oleh Allah Masjidil Aqsa, lalu jumlahnya Rasulullah hitung. Kemudian Rasulullah menjawab. Kemudian orang kafir tadi percaya bahwa Isra Mi'raj Rasulullah itu tidak bohong. Ini percaya semacam itu hukumnya wajib. Apabila ada orang nggak percaya dengan mujizat, maka kufur. Begitu juga tentang karomah yang telah dititipkan oleh Allah kepada para aulia. Apa itu karomah yang diletakkan kepada aulia? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Keramatnya para aulia adalah mereka diletakkan takwa. Semakin hati-hati halal haram, semakin hati-hati melakukan ibadah, itulah keramat yang sejati. Karena kalau hanya sekedar terbang, burung-burung itu bisa terbang. Bahkan kemarin Pak Yai, saya bisa terbang dari Semarang menuju Jakarta, Jakarta menuju Padang sambil tidur. Percaya nggak? Terbang di dalam pesawat. Hah? Ya kan? Lah ya makanya. Tapi kalau ceritanya tidak masuk akal dan tidak ada tujuan untuk meletakkan keimanan seseorang, maka tidak harus dipercaya. Apalagi nyampe ceritanya keluar dari aturan akidah. Seperti contoh ada orang bilang gini, si fulan pernah Isra 70 kali, maka yang cerita dosa besar, yang percaya adalah kufur. Kenapa kufur? Setelah Rasulullah wafat, malaikat Jibril tidak akan turun di bumi untuk menyampaikan wahyu. Apa meneh nganterkan seseorang diantarkan ke Sidratil Muntaha untuk melakukan Isra. Itu nggak benar. Nggak benar itu. Makanya dalam kitab Asy-Syifa dikatakan apabila ada orang percaya si fulan pernah Isra ke Sidratil Muntaha, bertemu langsung kepada Allah, faqad kafara. Orang semacam itu kufur. Karena apa? Gak masuk akal. Tor, apa manfaatnya mereka menyampaikan keramat semacam itu? Sebab ada beberapa kiai yang punya keramatnya jedol. Itu tujuannya untuk mentaklukkan kedoliman atau kemaksiatan orang.
Tapi kalau diam-diam kemudian mereka cerita, maka itu adalah bohong. Paham Pak? Cirebon sama Demak ini, Masya Allah, satu kesatuan. Satu kesatuan loh ini. Saya punya karya tulis, Al-Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wal Lughat. Sudah saya ramal, pasti yang mendatangkan saya untuk ngisi diklat orang Cirebon. Alhamdulillah, yang datangkan saya orang Cirebon. Universitas Syekh apa? Nurjati. Bahkan tetangga saya ada makam-makam wali. Itu walinya itu orang Cirebon itu. Siapa mereka? Kanjeng Sunan Kalijogo. Loh, di Demak apa ada daerah namanya Kalijogo? Enggak ada. Kelihatan Bon? Di Demak itu enggak ada daerah namanya Kalijaga, itu enggak ada. Yang ada di Cirebon. Biasanya wali itu namanya mengikuti daerah. Daerahnya Gunung Jati, namanya Sunan Gunung Jati. Nempat di Muryo, namanya Sunan Muryo. Nempat di Kudus, namanya Sunan Kudus. Nempat di Derajat, namanya Sunan Derajat. Nempat di Ampel, namanya Sunan Ampel. Nempat di Kalijaga, namanya Sunan Kalijaga. Berarti Sunan Kalijaga orang Cirebon. Makanya Pak Dokter ngundang saya itu, ya memang ketemu sama saudara. Ketemu sama saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami nanti tak ngadakan dialog sama panjenengan. Biasanya kalau ada mubalek jarang dialog nggih. Dan nanti coba panjenengan kalau punya unek-unek apa saja tanyakan ke saya. Nggih, ampun. Nanti coba operator nanti ya Pak, bawa mic. Ibu-ibu yang ada di luar sana yang punya unek-unek langsung lari ke sini. Nanti tak beri hadiah, duit. Tak beri hadiah, uang. Istri saya, cantikku, cantikku. Bawa uang 1 tas. Nyampe subuh. Yang punya unek-unek, punya masalah, punya suami gak pecos dari uang. Punya anak durhaka, punya masalah, pengen sholat muales, dengerin adzan suarane kudu, dan lain sebagainya. Nanti panjenengan tanyakan. Yang pasti ini di bulan Maulid. Bulan Maulid ini yang asli itu bukan bulan apa itu berjanji, itu bukan yang asli. Maulid itu artinya bulan tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Maulid itu artinya bulan tempat kelahiran Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan seumpamanya tidak ada bulan Maulid, tentu Lailatul Qadar nggak ada. Karena Lailatul Qadar itu diturunkan, Allah menurunkan Quran itu setelah wafatnya Rasulullah. Seumpama tanpa Maulid nggak mungkin ada Lailatul Qadar. Sehingga sebagian ulama mengatakan Maulidun Nabi sama Lailatul Qadar lebih utama Maulidun Nabi. Sayang disayang nak Maulid Nabi panjenengan sing digawa napa Bu? Paring kerupuk tayamum ya, kerupuk paling ya kan? Paling kerupuk. Jadi bulan ini bulan Maulid. Bulan Maulid ini yang asli bulan untuk mempercontoh, untuk mengikuti suri tauladan baginda Rasul. Itu namanya bulan Maulid. Jadi bukan bulan untuk mendengarkan ceramahnya seorang dai, itu bukan. Atau bulan dai cari jadwal ceramah, itu salah. Saya kesini toh murni bukan karena bisaronya Pak Dokter, bukan. Rasa disalam tamlai rapopo. Apa ada Kiai Fakir? Enggak ada. Kalau ada Kiai Fakir berarti rapato Kiai. Paham? Rapato Kiai. Kalau benar-benar ulama pasti akan dikayakan oleh Allah, minimal kaya hati. Ulama siti-siti urunan. Waktu Syawal namanya Syawalan, halal bi
halal. Angger setiap ada halal bihalal urunan. Maulid Nabi urunan. Itu yang asli urunan-urunan itu sama saja melecehkan Pak Dokter. Kayak Pak Dokter fakir ae. Lah terima Pak Dokter Ibu Ismiati siapa namanya? Lah ya Bu DPRD kecil lah. Paling berapa? Di ketuaan panitia. Mana ketua panitia? Pak Ketua. Kalau pengajian berapa? Pak Dokter ya? Berapa Pak Dokter? Kalau pengajian habis berapa? 25 juta. Pak Dokter Wahing. Ya, turah. Iya, ada. Hari gini ya pengajian ditarik ke umat ya. Di mana letak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Kalau memang benar-benar kita mengikuti suri tauladan baginda Rasul atas maulidun Nabi yang ada, aku yakin semua orang kaya, semua para ulama, semua umara akan menyelesaikan permasalahan umat. Bukannya orang fakir tarik iuran, orang fakir kendile orang gelempang jaduk wurduk kok. Leres mboten Bu? Bapak-bapak ngerokok genah gitu toh, luar biasa. Ya Pak, ya kan Pak? Lu kok malah tarik iuran bangunan masjid kayak Bang Titil setiap bulan tulis ngisini. Lah Bu Ismiati tanda tangan cicit selesai tak? Oh saya tadi di makam Sunan Gunung Jati masjidnya seperti itu. Bangunannya Pak Dudung katanya ya? Iya Pak Dudung ya lah aja. Pak Dudung orang Cirebon tuh? Orang Cirebon ya? Masya Allah ya. Gitu. Jadi apa itu setiap kegiatan-kegiatan umat semestinya yang hadir, yang wajib hadir 3 orang. Siapa mereka? Al ulama. Nomor 2 al umaro. Nomor 3 al aghnia. Sedangkan fuqara masakin jangan ditarik iuran. Fuqara masakin ini punya uang 10.000. Mereka mengambil uang 50%, 5.000 untuk sedekah pengajian. Ini toh enggak sido jadi tuku beras, besok itu enggak jadi beli beras. Lah Pak Dokter ngeluarin uang 50 juta waheng gato gitu loh, keluar uang 100 juta turah. Ya kan Bu? Lah ya makanya jadi peletakan maulidun Nabi adalah menyocokkan ucapan, perbuatan, pikiran, gerak hati dicocokkan dengan suri tauladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sifatnya wabil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu sifatnya nyah-nyoh. Paham nyah-nyoh? Nyah-nyoh itu bahasa Jawa. Bahasa Cirebone itu sering berbagi, sering memberi. Paham? Lah nak sing kaya-kaya disuguhi ngene iki ya apa doyan beliau-beliau. Wong biasane iki kebab Turki makanane. Ya enggak? Justru sing mama itu sing kanggo ya enggak bersama Bu. Lah aja makanya. Jadi suri tauladan Rasulullah itu coba wabil mukminina raufun, berbagi, rahimun, sering menyelesaikan hutang. Pak Dokter, Pak Yai, Rasulullah itu setiap ada orang wafat, beliau datang menyelesaikan hutangnya para sahabat yang wafat. Hanya 1 kali Rasulullah pernah takziah, nggak bawa uang, nggak ada uang. Lalu Rasulullah tanya, apakah si mayat punya hutang? Lalu sahabat mengatakan, benar ya Rasul. Rasulullah mengatakan, udah kalau begitu solatilah kamu, aku tidak mau mensolati. Loh, ini cerita cuma 1 kali yuk, bedino diceritakno terus. Yang paling banyak kan Rasulullah menyelesaikan. Loh kok Pak Mudin gak pernah cerita gitu. Semestinya Pak Mudin dan Pak Yai kalau pidato, Bapak Ibu, ini Pak Bejo wafat. Dia punya hutang, istrinya masih muda. Ini punya hutang banyak. Tolong nanti kalau panjenengan punya hutang sama Pak Bejo, nanti saya yang menyelesaikan. Tapi kalau ada warisan, silakan dibagi sama keluarga. Itu baru kiai. Niru Kanjeng Nabi.
Dulu Rasulullah itu kalau pidato di tempat takziah, beliau mengatakan kalau punya hutang saya yang menyelesaikan. Bukannya malah Pak Mudin ngomong ini, kalau punya hutang tolong menghubungi keluarga. Loh, keluargane ki wis kelangan bojo malah kon nanggung hutang. Leres mangga? Di mana letak wabil mukminina raufur rahim. Bapak Ibu, kami tidak perlu memanjangkan lebar. Nanti panjenengan kalau punya iskal tanya ya. Pokoknya Cirebon sama Demak sama. Nanti kalau panjenengan punya anak putra, saya punya cewek cantik umur 18 tahun. Sekarang belajar di Yaman di nanti besanan sama saya ya. Syaratnya mas kawinnya 250 juta. Kalau nggak punya tak hutangi. Tak hutangi. Atau nanti panjenengan kalau punya anak putri besanan sama saya, tak beri mas kawin 2 miliar. Karena Rasulullah mas kawinnya 2 miliar bun. Katanya niru Rasulullah, ya kan? Katanya niru Rasulullah. Lu kok mas kawinnya seperangkat alat sholat? Masa biar nikah terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah terus biar nikah. Silakan yang tanya, silakan. Ayo, tak beri hadiah uang. Ayo, tak beri hadiah uang. Ayo, ayo, tak beri hadiah uang. Semoga kaya raya, hutang lunas. Ayo bun, ayo, ya bun. Ayo, silakan, silakan. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bun. Saya perwakilan dari Fatayat. Ya bun. Ancap Pabedilan. Iya. Nama saya Ibu Juju. Ya Bu Juju. Ya. Ya. Alhamdulillah saya selalu aktif di pengajian Dharma Bangsa ini, kecuali ada hal-hal yang tidak mungkin untuk diri di sini. Iya Bu. Terima kasih banyak sebelumnya, terutama kepada Pak Dokter. Bapak Dokter Iya. Yusuf ya, dan Ibu Bunda Haja Ma'rifah, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan adanya pengajian ini, begitu banyak maknanya, begitu banyak artinya dan ilmunya yang sudah saya dapatkan. Iya. Pertanyaannya ialah sekarang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin selalu dikumandangkan pengajian yaitu Kitab Al-Barjanji. Iya. Ya, yang saya mau pertanyakan, mungkin saat ini bila ada kumpulan sedang adanya membacakan surat Al-Barjanji, sebelumnya kan ada tawasulnya dulu gitu. Nah, yang saya mau pertanyakan, kita kan harus berkhidmat, harus hikmat gitu, harus khusyuk gitu. Sedangkan kalau ada pembacaan ayat-ayat Al-Barjanji itu, ya sebagian orang ada yang selalu mengobrol, nah selalu bicara kemana ngalor ngidul atau kemana arah tujuannya, terutama dalam mulai bertawasul, ya memang nggak semua orang seperti itu. Bun. Nah untuk orang yang seperti itu kan kita untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi sedangkan orang pas mulai tawasul sampai adanya berjanji selalu mengobrol saja gitu. Cukup pertanyaannya. Nah itu pertanyaannya, bagaimana kalau orang seperti itu untuk kita menjadi kekompakan dan khusyuk untuk membaca itu, bagaimana menyikapi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang asli, kenapa kok pembacaan Maulid Nabi tidak khusyuk? Yang asli itu pertama pemimpinnya. Pemimpinnya kurang khusyuk. Saya itu kalau membaca Maulid Nabi, semuanya diam semua, bahkan semua nangis semua. Kenapa kok gitu? Sebab saya bacanya sambil menangis. Ya kan? Saya bacanya sambil menangis, makanya semuanya nangis semua. Saya menangis. Jadi pertama kali yang mimpin. Nomor dua, kalau baca Maulid Nabi tidak harus bahasa Arab. Kalau Maulid Nabi dibaca bahasa Arab, yang dibacakan orang Arab mungkin paham Pak. Loh, orang seperti ini apa paham? Beda toh kalau membaca Maulid Nabi macamnya gini.
Abdullah nama ayahnya Khadijah, ya kan? Paham kan? Aminah, ya kan? Paham kan? Paham kan? Coba sekali-kali di Dharma ini tuh, di apa itu, di organisasi ini namanya apa? Dharma Bangsa. Sekali-kali baca Maulid Nabi berbahasa Indonesia, atau mungkin berbahasa Cirebon, pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa Sunda, sehingga orang paham. Sementara ini seringkali Maulid dibaca dari pertama sampai terakhir gak ngerti. Gak ngerti. Halah, apa ngerti bun? Ngerti enggak? Gak ngerti. Makanya tidak harus berbahasa Arab, berbahasa Indonesia enggak masalah. Nomor 2 bun. Nomor 3, Maulid Nabi toh bun. Panjenengan itu Maulid Nabi itu jangan memperhatikan yang lain. Jadikan kamu enggak khusyuk. Panjenengan Maulid Nabi memperhatikan anak-anak kecil bergurau, makanya pikirannya sampai no guyon kabeh gitu kan. Ya kan? Orang itu kalau pengen khusyuk caranya fokus mikir diri sendiri, jangan mikir orang. Bun, kenapa kalau kamu berhubungan badan nggak bisa khusyuk? Orang itu berhubungan badan tidak pernah khusyuk karena tidak mikir istri dan suami. Makanya saya kalau berhubungan badan sama istri, saya ngomong yang kalau berhubungan badan lihat kegantengan saya. Hah? Alhamdulillah, brol anak saya 11. Tapi ngapa? Sekarang duit Pak awe sampean ra bingung kok. Ini punya bapak. Ya kan, Bun? Gara-gara tidak fokus. Panjenengan lagi seneng sama seorang kekasih. Coba chattingan. Nggak mungkin sama terganggu oleh siapapun. Kamu akan lazia dengan chattingan sama bakul tempe. Ya kan? Ya kan, Bun? Paham, Bun? Oke, yang lain, ayo. Yang lain, ayo.